Halo siswa-siswi kelas 8 SMP dimanapun berada. Semoga sehat selalu. Di kesempatan ini yang kita bahas adalah materi statistika yang ada pada kelas 8 SMP semester 2. Statistika itu ada beberapa materi ya. Yang pertama adalah populasi dan sampel. Kemudian penyajian data, ukuran pemusatan data, dan yang terakhir ukuran penyebaran data. Di kesempatan ini yang dibahas hanya dua materi saja. Yang pertama adalah populasi sampel dan penyajian data. Populasi dan sampel memiliki pengertian. Populasi itu adalah himpunan semua objek yang sedang diteliti, sementara sampel adalah bagian dari populasi yang ingin diteliti. Sebagai contoh, kalau populasinya sekolah SMP negeri di Kota Batam, berarti sampelnya adalah salah satu yang ada sekolah di SMP 2 yang ada di Kota Batam ya. Contohnya SMP negeri 25 Batam. Boleh kita buat lagi kalau misalnya populasinya adalah SMPN 25 Batam, berarti sebagai sampelnya adalah kelas. Boleh kelas 8A, boleh kelas 9A, dan seterusnya. Berikutnya adalah penyajian data. Penyajian data ini ada beberapa dalam bentuk tabel, kemudian ada dalam bentuk diagram garis, ada dalam bentuk diagram batang, dan diagram lingkaran. Sebagai contoh variasi soal penyajian data. Yang pertama adalah daftar berikut menunjukkan nilai ulangan harian matematika di kelas 8C di sebuah SMP. Banyak siswa yang nilainya lebih dari 6 adalah. Ini adalah tabelnya nilai frekuensi. Jadi kalau frekuensi itu artinya adalah banyak siswanya ya. Banyak siswanya, misalnya kalau nilai 5 berarti ada sebanyak 3 orang. Nilai 6 ada sebanyak 13 orang dan seterusnya. Karena yang ditanya adalah banyak siswa yang nilainya lebih dari 6. Berarti kalau nilainya lebih dari 6 itu di atas 6 ya. Berarti ada 7, 8, dan 9. Nilai 7 ada sebanyak 18 orang. Nilai 8 ada sebanyak 5 orang. Nilai 9 ada sebanyak 2 orang. Berarti kita jumlahkan 18 plus 5 plus 2 sama dengan 25 orang. Berarti ada sebanyak 25 orang nilainya lebih dari 6. Oke, sebagai contoh 2 adalah daftar peserta ekstrakurikuler olahraga SMP Karya Bakti disajikan dalam bentuk tabel. Tentukan persentase siswa yang mengikuti basket. Nah, langkah pertama adalah dijumlahkan dulu semua frekuensinya ya. Berarti 15 plus 17 plus 24 plus 4 adalah 60 orang. Berarti ada sebanyak 60 peserta atau 60 orang yang mengikuti ekstrakurikuler olahraga. Nah, yang ditanya adalah persentase siswa yang mengikuti basket. Berarti yang mengikuti basket adalah ada sebanyak 15 orang. Berarti caranya adalah 15 orang dibagi seluruh siswa atau dibagi 60 dikali 100%. Jadi persentasenya adalah ada sebanyak 25%. Jadi kalau misalnya dibuat lagi soal, tentukan persentase siswa yang mengikuti bulu tangkis. Berarti 4 dibagi 60 dikali 100%. Hasilnya adalah 6,67%. Sebagai contoh yang ketiga adalah ini diagram lingkaran ya. Diagram berikut menunjukkan kelompok orang yang menyukai musik. Jika banyak orang yang suka musik pop ada sebanyak 15 orang, maka banyak orang yang suka musik dangdut adalah ini diagramnya ya.
Kalau kita perhatikan diagramnya, ini diagram lingkaran yang menggunakan persen ya, 24%, 25%, 16%. Sementara dangdut tidak diketahui. Nah, caranya adalah kalau dijumlahkan semuanya ini, hasilnya adalah 100%. Berarti kita jumlahkan dulu 24% plus 25% plus 16%. Kita misalkan dangdut itu adalah n% sama dengan 100%. Berarti ini kita jumlahkan 24 plus 25 plus 16 sama dengan 65% plus n% sama dengan 100%. Berarti boleh terlanjut bahwa yang menyukai dangdut ada sebanyak 35%. Nah, sebagai langkah kedua adalah kita harus menentukan banyak orang atau banyak seluruh orang yang menyukai musik ini. Caranya adalah kita gunakan yang diketahui. Karena yang diketahui adalah musik pop ada sebanyak 15 orang, sementara sudut atau derajat atau persen yang ditanya adalah ada sebanyak 25%. Jadi caranya adalah jumlah atau banyak orang sama dengan 15 dikali 100% dibagi 25%. Jadi ada sebanyak 60 orang. Ini semuanya ada sebanyak 60 orang ya. Nah, kemudian kita lanjut, yang ditanya adalah yang suka musik dangdut. Berarti dangdut itu membentuk 35% ya. 35%. Caranya adalah langsung kita kalikan aja. Berarti yang suka dangdut sama dengan banyak orang dikali 35%. Hasilnya adalah ada sebanyak 21 orang. Sebagai contoh nomor 4 adalah perhatikan diagram lingkaran kelompok siswa yang menyukai mata pelajaran dengan jumlah siswa 40 orang. Ini sudah diketahui ya, 40 orang. Tentukan banyak siswa yang menyukai matematika. Ini diagram lingkaran. Jadi kalau diagram lingkaran itu ada dua model ya. Yang pertama menggunakan persen, yang kedua menggunakan derajat. Jadi kalau persen itu ditotalkan semuanya jadi 100% ya. Jadi kalau derajat, kalau ditotalkan dijumlahkan semuanya itu jadi hasilnya adalah 360 derajat. Itu ya. Nah, ini juga ada tanda, berarti kalau ini siku-siku sudutnya adalah 90 derajat. Sekali lagi, kalau ditotalkan ini semua membentuk sudut 360 derajat. Berarti yang matematika adalah 108 derajat. Oke, kita lanjut. Ini diketahui sudah dibuat ya, jumlah seluruhnya adalah 40 orang. Berarti yang suka matematika adalah 40 dikali sudut yang membentuk matematika 108 derajat dibagi 360 derajat. Sama dengan ada sebanyak 12 orang. Nah, sementara ini kan perhatikan coba ini dibagi 360 ya. Sementara ini tidak dibagi 100%. Sebenarnya boleh kita buat 100% karena sejatinya kalau 100% itu adalah 100 per 100 adalah 1 ya. Jadi ini boleh kita buat jadi bagi 1. Boleh dibuat, boleh tidak ya, karena tetap hasilnya dibagi 1. Oke, sebagai soal latihan di rumah, coba dikerjakan. Ada sebanyak 2 soal ya, coba dikerjakan supaya makin paham. Nomor 1 itu adalah ini dalam bentuk tabel, yang ditanya adalah persentase siswa yang gemar matematika. Kemudian yang nomor 2 adalah diagram lingkaran ya, ini diagramnya. Nah, ini datanya sudah diketahui ada sebanyak 72 anak. Jadi jumlah seluruhnya anak ada sebanyak 72. Yang ditanya adalah yang menyukai matematika. Oke, terima kasih. Ayo belajar di rumah, semoga bermanfaat. Oke, sekali lagi terima kasih. Salam dari saya, Antoni Sihar. Ingat, di rumah saja dulu.